Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan dimanapun berada. Selamat berjumpa lagi melalui Kalimbuang Boba, Gereja Toraja, Jemaat Landraki Biringkanaya, edisi Sabtu 18 Juli 2020 saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang menghampiri kekudusan-Mu, berterima kasih karena Engkau telah menuntun dan menyertai kami semalam-lamanya di dalam istirahat, sehingga di pagi ini kami dibangunkan dengan tubuh yang segar penuh berkat. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami, kiranya Tuhan mau menuntun dan menyertai kami di dalam perenungan firman Tuhan di saat ini. Berkati hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman-Mu, dan berkati kami semua yang rindu mendengarkan akan firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Matius pasal 7 ayat 17 sampai 20 berkata, "Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Saya memberi tema dari buahnya lah akan dikenal. Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasih Tuhan dimanapun berada, sering orang mengatakan habis makan ada cuci mulutnya. Dalam hal ini contohnya buah. Dalam kekristenan kita mendengar istilah tentang buah, kita dituntut untuk berbuah. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah caranya. Mengapa kita mesti berbuah? Karena dalam dunia ini penuh kepalsuan. Banyak orang yang bersifat musang berbulu domba. Mereka memalsukan perhiasan, baju, bunga, dan sebagainya. Semuanya persis sama, tapi palsu. Yesus dalam kaitan ini menasihatkan agar segalanya dilihat dari buahnya. Ia mengatakan tak mungkin pohon yang baik akan menghasilkan buah yang tidak baik kalau pohon itu dirawat dengan baik pula. Sebaliknya, tak mungkin pohon yang jelek akan menghasilkan buah yang baik. Dalam hal ini, Yesus mau mengatakan baik dan tidaknya dapat dilihat dari buahnya. Ajaran Yesus dapat kita aplikasikan dalam hidup keseharian kita untuk menguji atau membedakan antara ini pengaruh yang baik atau yang jahat. Pakailah ukuran dari buahnya. Dalam kondisi saat ini, di mana banyak orang mengalami kepanikan hidup, entah masalah ekonomi, masalah keamanan, dan lain sebagainya, membuat kita makin tidak merasa aman. Rasa aman yang kita andalkan selama ini adalah keamanan yang terusik akan menjadikan orang merasa khawatir. Dalam kondisi panik, serigala berbulu domba seolah menjadi dewa penolong. Padahal serigala ingin merampas hak orang lain dan akan menghancurkannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, lagi-lagi kembalilah pada ajaran Yesus. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yesus telah memberikan segala hidupnya untuk manusia, namun
manusia tidak membalas kasihnya, manusia makin menjauh dari Allah, maka yang terjadi kejahatan merajalela di mana-mana. Kejahatan itu datangnya dari mana? Yang pasti akibat dosa manusia yang makin mengingkari Allah. Allah sebagai sumber belas kasih tidak ditanggapi, sehingga Allah hanya slogan atau hanya di mulut saja. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, marilah menjauhkan praktek-praktek jahat yang hidup subur di kalangan masyarakat. Berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa, membaca kitab suci selalu menjadi inspirasi dalam kehidupan ini. Doa dengan kerendahan hati sangat menyenangkan hati Tuhan, serta disertai rasa penyesalan yang dalam hidup ini. Pasti Tuhan akan berkenan dalam hidup kita ini. Demikian renungan harian kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Doa dengan kerendahan hati sangat menyenangkan hati Tuhan, serta disertai rasa penyesalan yang dalam hidup ini. Pasti Tuhan akan berkenan dalam hidup kita ini. Demikian renungan harian kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita menutup renungan ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi ini. Kami sangat bersyukur telah disapa oleh firman-Mu di pagi ini. Dan berkati kami di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari buat kami semua. Berkati dalam perjalanan kehidupan kami, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang kami akan jalani di pagi ini. Kiranya Tuhan mau menolong dan memampukan kami untuk melaksanakan semuanya ini. Ya Bapa di surga, berkati hamba-Mu mulai dari pendeta, penatua, diaken, bahkan sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Berkati mereka di dalam kesehatannya, berkati mereka di dalam tugas dan tanggung jawabnya, bahkan berkati mereka di dalam segala pergumulan mereka. Tuhan mau menolong dan memampukan umat-Mu ini, sehingga umat-Mu ini tidak jauh dari Tuhan, bahkan senantiasa memberikan harapan bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat mereka di dalam kehidupannya. Oleh itu Tuhan, berkati kami semua di dalam kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian kita ini. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua.